Shalom, students of grade 8. Welcome back with Miss Lina in English learning for grade 8 KD 3.11. It's about report text on Thursday, May 20, 2021. Jadi hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Inggris untuk KD yang baru, yaitu KD 3.11 mengenai report text. Materi ini sudah pernah Miss Lina jelaskan sebelumnya, yaitu di KD 3.10 yang memang sangat berhubungan mengenai teks ini. Nah, di sini Miss Ina akan jelaskan lebih terperinci lagi khusus mengenai report text. Baiklah. Jadi untuk materi ini khusus hanya mengenai recount text. Materi sebelumnya yaitu mengenai simple past tense atau mengenai bentuk kalimat menggunakan kata kerja kedua yang itu juga akan digunakan dalam membentuk teks recount ini. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai definisi. Apa itu definisi atau pengertian daripada recount text? Coba kalian cek pada kamus apa itu recount. Menurut kamus, kata recount memiliki arti menceritakan. Jadi, recount text dapat diartikan sebagai teks yang menceritakan. Teks yang menceritakan. Maka recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Jadi misalnya tekankan di sini adalah menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Kita mungkin pernah mendengar sebelumnya dari guru kita, yaitu dari Miss Lina, bahwa recount text adalah sebuah cerita pengalaman yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, seperti tugas kamu di bab sebelumnya atau KD sebelumnya, yaitu Miss Lina meminta kamu membuat atau menuliskan sebuah teks recount mengenai kejadian atau peristiwa yang sudah kamu alami sebelumnya. Salah satu contoh yaitu salah satu teman kamu membuat cerita atau recount teks mengenai pengalaman liburannya ketika dia kelas 6 SD di Dumai. Nah, itu adalah benar-benar kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Jadi itu benar-benar contoh yang benar mengenai recount text. Lalu tujuan dari recount text itu sendiri adalah untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca. Jadi tujuan teks recount itu adalah untuk menghibur atau memberi informasi, to amuse and inform the reader. Itu dia. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada generic structure dari recount text. Apa itu generic structure? Generic structure itu adalah susunannya. Nah, sini adalah struktur atau susunan daripada kebahasaan recount text. Itu terbagi dalam 3 susunan. Nah, ini juga sudah pernah saya jelaskan sebelumnya kepada kamu. Yang pertama adalah orientation. Nah, orientation ini kalau diartikan merupakan adalah perkenalan atau pendahuluan dari teks yang akan dibahas. Karena di dalam orientation ini menceritakan siapa saja yang terlibat di dalam cerita, apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa yang terjadi, dan waktu terjadinya peristiwa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu adalah who, siapa, kemudian yang kedua where, di mana kejadiannya, kemudian yang ketiga adalah when itu artinya kapan kejadiannya. Jadi yang 3 poin WH ini adalah membantu kamu dalam membentuk sebuah text orientation atau pendahuluan perkenalan. Who itu siapa saja yang terlibat, kemudian where, di manakah kejadian tersebut, kemudian when, kapan kejadian tersebut. Nah, itu dia. Kita lanjutkan, yang kedua adalah events. Events merupakan inti dari cerita. Pada bagian ini kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan. Jadi inti dari sebuah cerita tersebut kamu ceritakan atau kamu jabarkan secara berurutan dari awal sampai selesai. Jadi ini adalah inti daripada teks recount kamu. Dari awal, selanjutnya bagaimana sampai akhir cerita kamu.
Kemudian yang ketiga yaitu adalah reorientation. Jadi reorientation ini adalah kelanjutan daripada events. Bagian reorientation berisi kesimpulan dari isi cerita atau bisa juga merupakan pendapat pribadi. Jadi selain kesimpulan isi cerita, bisa juga merupakan pendapat pribadi dari si pencerita. Orientation atau reorientation ini bisa disebut juga akhir atau penutup dari cerita. Nah, kita simpulkan, jadi di sini ada 3 bagian daripada text recount. Yang pertama orientations, events, dan reorientation. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada 3 jenis teks recount. Ini belum Misna jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah personal recount. Jenis teks yang melibatkan langsung penulis cerita sebagai salah satu tokoh dalam cerita yang ditulisnya. Contohnya diary entries, interview, dan conversation record. Nah, di sini arti personal recount adalah pengalaman pribadi si penulis. Nah, di sini adalah melibatkan langsung penulis. Biasanya subjeknya adalah I atau we. Nah, ini adalah pengalaman pribadi. Contohnya bisa diary, bentuk interview, atau seperti misalnya wartawan menanyakan sebagai narasumber, atau sebagai conversation record, percakapan. Kemudian yang kedua adalah factual recount. Jenis teks recount yang menceritakan tentang sebuah kejadian. Tapi sini adalah kejadian bukan berhubungan dengan kejadian pribadi. Contoh scientific experiment report atau police case report dan newspaper report. Nah, di sini adalah kejadian-kejadian penting yang berhubungan dengan umum, yang layak atau pantas disampaikan secara umum kepada khalayak ramai. Contohnya misalnya scientific di sini adalah eksperimen. Penelitian secara ilmiah itu adalah laporannya. Nah, kemudian ada laporan kejadian kriminal atau kepolisian, kasus-kasus dalam kepolisian. Dan yang ketiga bisa juga merupakan laporan daripada newspaper atau koran. Nah, kemudian yang ketiga adalah imaginative recount. Jenis teks recount yang menceritakan tentang kejadian yang tidak nyata atau imaginative, tidak sebenarnya terjadi. Contoh teks dalam materi pembelajaran bahas, misalnya teks prosa atau puisi. Nah, di sini maksudnya adalah mengapa tadi kalau kita bahas recount teks itu adalah kejadian yang sebenarnya terjadi. Nah, ini bisa saja dia seperti rangkaian kejadian-kejadian tapi dia bukanlah fakta atau nyata. Bisa saja kamu membuat sebuah cerita tapi itu kamu karang, tapi itu seolah-olah ceritanya nyata. Kejadian demi kejadian yang kamu ceritakan secara terperinci, secara berurutan. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri recount teks. Memiliki judul yang merangkum teks atau title. Jadi yang pertama adalah title atau judul. Contohnya My Vacation to Bali. Maka ceritanya hanya akan menceritakan seluruh liburan saat berada di Bali. Jadi di sini tidak lagi berhubungan dengan liburan misalnya ke Jakarta, ke Danau Toba, atau mengenai kegiatan belajar atau tugas-tugas di sekolah. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan judul ini. Jadi kalau kita memberikan judul, artinya kita tidak lagi menceritakan yang di luar daripada My Vacation to Bali. Kemudian yang kedua adalah menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Materi ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya, makanya itu sangat bersinggungan dengan report text. Recount text atau simple past. Maka recount text selalu menggunakan past tense atau kata kerja kedua. Nah, contohnya waktunya adalah last month. Kalimatnya last month I went to Bali with my family. Nah, di sini ada kata last month, bulan lalu. I went. When di sini adalah kata kerja kedua daripada go. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri di konteks adalah semua kejadian yang diceritakan harus secara berurutan. Jadi harus memakai kata sambung seperti when, later, then, after, before, dan lain-lain. When di sini artinya adalah ketika. Later kemudian, then kemudian, after setelah itu, before sebelumnya, dan lain-lain. Jadi di sini adalah adverb of time, keterangan waktunya. Kita lanjutkan.
Nah, di sini ada contoh, Miss Ina akan jelaskan secara singkat karena ketika kita tatap muka Miss Ina sudah jelaskan juga. Nah, di sini ada diary, sebuah diary. Nah, di sini sudah dibagi 3, sudah dibagi berdasarkan bagiannya. Yang pertama ada orientation, yang kedua series of events, dan yang terakhir ada reorientation. Paragraf pertama di sini jelas sekali adalah perkenalan. This morning my friends and I went to EOS art camp. We traveled by bus and it took an hour to get there. Some people from the camp welcome us at the open stage. They will be our guide during our visit. Di sini sudah ada tanda-tanda biru. When, travel, and welcomed would. Ini merupakan bentuk simple past atau kata kerja kedua. When pergi dari kata go, travel di sini regular verb ditambah ed artinya melakukan perjalanan. Welcome pakai ed dia adalah regular verb artinya menyambut. Would di sini dari kata will, bentuk kedua atau bentuk past tense daripada will, modal akan. Nah, untuk series of event dari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi di sini ada kata kerja kedua when, was, would, continue, so, stop, was, had, when, was, so, when, met, had, dan took. Nah, itu yang biru adalah kata kerja kedua atau past tense daripada kalimat-kalimat di dalam recount text. Nah, yang di dalam warna coklat atau brown letters ini adalah adverb of time, keterangan waktu. Ini adalah bentuk bahwa memang teks ini atau kejadian-kejadian ini adalah berurutan dari kata first, pertama-tama, then, kemudian, finally, akhirnya, after, setelah. Jadi ini kata-kata keterangan waktu yang membantu kamu untuk mengurutkan kejadian demi kejadian yang akan kamu jelaskan dalam teks recount kamu. Nah, yang ketiga atau terakhir adalah reorientation. Itu terletak di kalimat atau di paragraf terakhir. Misalnya akan bacakan. It was a tiring day but everyone was excited. We plan to join the program there. Nah, di sini ada kata kerja kedua juga digunakan yaitu was sama plan. Was di sini adalah to be, plan di sini adalah berencana. It was a tiring day. Itu adalah hari yang melelahkan tapi setiap orang atau semuanya excited, bersemangat dan sangat bergembira. Kami berencana to join untuk bergabung program tersebut lagi atau di sana. Nah, di sini adalah merupakan kesimpulan atau akhir cerita pendapat daripada si penulis bahwa si penulis merasa senang dengan pengalaman atau liburan mereka yang diceritakan dari paragraf kedua, 3, 4, 5 tersebut. Nah, ini merupakan contoh daripada teks recount. Nah, di sini ada contoh, bukan contoh ya nak, tugas kamu merupakan teks recount dari last Saturday sampai enter the room ini. Ini merupakan satu paragraf tapi juga recount teks. Tugas kamu hari ini adalah kamu coba cari yang manakah kalimat-kalimat yang merupakan orientation, kemudian kedua yang mana merupakan events, kamu tulis kembali, kemudian ketiga yang manakah reorientation. Jika kamu tidak ada reorientation atau apanya, kamu jelaskan di situ ya nak ya. Kemudian ada soalnya, nomor 40 ini kamu buat soal nomor 1, nomor 41 soal nomor 2, 42 ini soal nomor 3. Kamu screenshot saja biar kamu bisa jelas soalnya. Mesina biarkan dulu kamu screenshot soal ini, kemudian teks ini juga kamu screenshot. Sudah. Mesina ulangi tugas kamu untuk hari ini. Dalam teks ini ada yang merupakan bagian daripada teks recount. Jika kamu tidak dapat menemukan orientation, atau hanya kamu dapatkan event atau kamu hanya dapatkan reorientation, kamu jelaskan di situ. Kemudian kamu kerjakan 3 soal ini. Jadi nanti total nilainya adalah 100. Setiap poin itu adalah nilai 20. Ini kamu kerjakan di buku latihan atau PR atau catatan bahasa Inggris kamu, dikumpulkan hari Sabtu. Jangan sampai tidak kamu kerjakan. Baiklah, demikian materi kita hari ini. Miss Ina ingatkan untuk bertanggung jawab untuk setiap tugas kamu. Jangan menunda-nunda pekerjaan.
di hari Sabtu nanti Misina tunggu kamu kumpulkan tugas dari hari Senin lalu. Demikian untuk hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.